berangkat dari pertanyaan, berangkat dari rasa penasaran gue terhadap Herosase, di mana Herosase ini adalah entitas yang ada dan juga dikaitkan dengan film Siksa Kubur kemarin. Dan kira-kira apa jawabannya, dan untuk itu akan kita bahas di video kali ini. Let's go. Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film lagi, film yang emang udah cukup lawas dan di luar dugaan film ini cukup menarik ya, cukup oke, dan juga gue nggak nyangka bisa ngelihat Indonesia ternyata punya film sekeren ini. Dan tentunya di film ini sesuai dengan judul di depan akan menjawab pertanyaan kita tentang Herosase ini. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas film kali ini, yaitu film Pintu Terlarang. Oke, film Pintu Terlarang ini rilis tahun 2009, jadi setahun sebelum Shutter Island itu muncul ya. Dan juga film ini berangkat dari premis yang cukup mirip ya dengan Shutter Island, dengan 1899 series Netflix, dan juga bisa gue bilang mungkin mirip dengan Alice in Borderland ya. Alice in Borderland yang kedua kemarin mirip-mirip nih ternyata ceritanya dengan cerita yang disajikan oleh film Pintu Terlarang ini. Dan film Pintu Terlarang ini disutradarai oleh sutradara favorit kita semua, yaitu Joko Anwar. Masih berada di universe-nya Pengabdi Setan, Siksa Kubur, dan kawan-kawan. Dan film ini menceritakan seorang pematung bernama Gambir. Gambir ini pemeran utamanya yang diperankan oleh Fachri Albar, yang dimana Gambir ini digambarkan sedang berada di puncak karirnya ya, sebagai pematung yang terkenal banget ya, dan juga menciptakan karya-karya yang cukup mengagumkan gitu dan cukup otentik, dimana dia digambarkan sebagai pematung yang ciri khasnya menggambarkan patung wanita hamil. Dan juga di sini ia memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna, punya bini yang cukup care, peduli, dan juga punya keluarga, sang ibu yang mendukungnya sebagai seniman. Di sini bisa kita lihat, dan di awal film memang digambarkan si Gambir ini adalah orang yang cukup sukses dan cukup dipandang oke lah di society ya. Dan ditambah dia memiliki kawan-kawan yang cukup banyak dan setia, jadi banyak sahabat-sahabatnya yang cukup baik ya di sini ya. Namun di balik kesuksesannya ini tersembunyi kisah kelam yang dimana sangat mengganggu ya. Mulai masuk ke konflik-konflik yang ada, dimana di sini si Talida, sang istri yang diperankan oleh Marsha Timothy ya, dimana di sini istri Gambir ini mengalami keguguran, dan Gambir di situ masih menjadi pematung selayaknya pematung biasa ya, nggak ada keanehan. Dan sampai di satu titik dimana Talida karena mengalami kesedihan yang mendalam, dia meminta kepada Gambir untuk bisa menanamkan janin yang kegugurannya tadi itu untuk bisa dimasukkan ke dalam patung buatannya Gambir. Mulai mulai aneh ya, mulai cegil dimana ini istrinya. Dan Gambir menolak mentah-mentah pastinya awalnya, tapi ternyata atas bujukan yang sangat kuat dari Talida ini, yang dimana bisa gue lihat karakter Talida ini mirip-mirip sama karakternya Gone Girl ya. Dan keinginan Talida akhirnya berhasil terwujud ya, dan dimana di sini Gambir akhirnya memasukkan janin yang udah meninggal itu ke dalam patung, yang kebetulan patungnya memang kan patung-patung berbentuk ibu hamil ya, jadi dimasukin ke dalam perut di dalam patung ibu hamil ini. Dan ternyata secara magisnya patung-patung yang berisi janin ini menarik perhatian para pelanggan dan berhasil menjadi sumber utama pundi-pundi rupiah kekayaan untuk Gambir, karena jadi laku banget ternyata nih. Di luar dugaan dia membawa aura-aura yang mistis, mungkin bisa gue tangkap ya. Dan singkat cerita Gambir akhirnya memutuskan untuk bisa terus melakukan praktek ini terus menerus ya, dan akhirnya Gambir memutuskan untuk bisa punya kontak dengan klinik aborsi untuk bisa mengambil janin-janin yang emang udah dibuang gitu oleh ibunya. Dan patung-patung selanjutnya yang dia buat di dalamnya selalu ada janin tadi gitu, janin-janin manusia yang udah meninggal. Meskipun begitu Gambir ngerasa ini salah nih, ini nggak bener nih, dan dia emang mengalami pergolakan batin di situ untuk bisa melaksanakan tugasnya dia, pekerjaannya dia dengan rasa yang jijik dan kayak ingin berhenti aja gitu buat patung. Jadi di film ini menggambarkan pergolakan batin dari sosok utama di sini, pemeran utama yaitu si Gambir, untuk bisa segera lepas dari bayang-bayang kesalahan atau mungkin bisa gue bilang keresahan yang ada gitu dari praktek yang cukup aneh ini ya. Tapi sayangnya tekanan dari sang istri dan juga dari Koh Jimmy ini adalah pemilik galeri ya, dan bisa gue bilang ini adalah rekan bisnis Gambir untuk bisa menjual patung-patungnya ke para kolektor seni, memaksanya untuk bisa terus membuat patung-patung ini gitu. Jadi di satu
satu sisi secara ekonomi, secara bisnis cukup bagus perjalanan karirnya dia dengan membuat patung yang berisi janin ini, tapi di satu sisi di dalam hatinya dia menolak gitu untuk bisa terus melakukan ini karena ini aneh terus dan juga freak gitu ya menurut dia. Dan di suatu hari ia menerima pesan misterius dari seorang anak laki-laki yang meminta tolong, yang dimana gue tangkap awalnya ini adalah manifestasi dari janin-janin yang dia taruh ya di dalam badan patung yang dia buat, dan cukup logis sebenarnya untuk menangkap seperti ini gitu ya. Tapi pelan-pelan misteri mulai terkuak, pelan-pelan misteri mulai terungkap juga, dan sampai di suatu waktu Gambir ini dihantui oleh bocah ini yang meminta tolong ini dan menggiring Gambir untuk mengejarnya gitu. Jadi kayak bisa teman-teman ingat mungkin scene-scene dimana hantu ini menghantui dan disamperin lah oleh tokoh utama. Semakin dikejar semakin cepat dia berjalan sosok ini, dan sampai berhentilah tokoh utama yaitu Gambir ini di sebuah tempat misterius yang bernama Herosase. Herosase yang kita pertanyakan sedari awal sampai bahkan di film Siksa Kubur kemarin. Apa itu Herosase? Jadi mana di sini Herosase ini di film ini bisa gue gambarkan sebagai tempat layaknya kayak warnet ya, atau mungkin bisa kita bilang layanan streaming online yang dimana saat itu tahun 2009 kayaknya YouTube belum ada, atau mungkin kalau emang udah ada belum semasif sekarang. Dan di situ ada layanan video berbayar membership untuk bisa menonton video-video yang cukup disturbing, video-video yang bisa kita lihat mungkin zaman dulu tuh di Kaskus Disturbing Picture ya mungkin ya. Di situ bisa tergambar sebagai perkumpulan yang aneh, perkumpulan yang memang cukup mengagetkan ya, karena di sini perkumpulan yang memang hobinya menonton video-video yang cukup gore gitu ya. Dan tentunya tokoh utama semakin penasaran tentang tempat ini, Herosase ini, sampailah di mana dia mendapatkan bahwa tayangan ilegal yang dia tonton itu menggambarkan sosok anak tadi, sosok yang bisa kita bilang hantu tadi yang menggiring dia ke tempat itu. Dan semakin dicari tahu, anak ini terus diteror ya, terus mengalami penyiksaan oleh orang tuanya ternyata dari video tersebut. Dan Gambir yang semakin kasihan tentunya ingin membantu, tergerak ingin menyelamatkan anak ini gitu. Dengan segala macam pergolakan batin tentunya membuat Gambir semakin stres, dan sampai di satu titik selanjutnya dia menemukan ada video di mana di Herosase ini memperlihatkan bahwa istrinya ternyata berselingkuh dengan teman-temannya Gambir, teman-teman dekatnya dia, dan juga bahkan ibunya Talida dan juga rekan bisnisnya juga ternyata berkonspirasi, bersekongkol untuk bisa menyetir kehidupannya Gambir. Dan ini tentunya membuat Gambir cukup stres dan frustasi, dan konflik berhenti sampai di sini tentunya. Untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler bisa stop di sini dan bisa nonton filmnya di Netflix ya, lagi ada di Netflix sekarang. Atau kalau nggak mau kena spoiler juga bisa langsung skip aja nih di penjelasan ending dan juga scoring di timestamp di bawah. Dan selanjutnya singkat cerita, Gambir pun merasa sakit hati. Gambir pun merencanakan balas dendam yang sangat kejam di malam Natal, dimana dia pun membunuh semua orang yang mengkhianatinya dengan cara yang cukup bisa gue bilang keren banget ya, dimana dia menggunakan racun. Tapi di sini dia bukan meninggal karena racun, tapi di sini racunnya itu bertugas hanya untuk membuat lumpuh sementara dalam waktu 10 menit aja. Jadi semua korbannya ini dibuat kaku, terdiam, tapi masih bisa mendengar di situ. Itu salah satu penulisan yang cukup luar biasa ya bisa gue bilang ya. Jadi di sini konflik puncaknya nih bener-bener klimaks bisa gue rasain. Jadi bener-bener pace yang dibangun tuh meledaknya di sini, di konflik terakhir, di puncak klimaks terakhir ini. Yang dimana semuanya ternyata berhasil dibunuh dengan cara yang cukup kejam, dengan cara yang cukup gore. Di situ bisa gue lihat gila banget. Dan setelah kejadian itu, Gambir pun menuntaskan rasa dendamnya dan berlanjut ke satu hal yang masih tersisa, yaitu adalah pintu rahasia yang memang dirahasiakan oleh istrinya semasa dia hidup. Yang dimana ternyata pintu itu adalah pintu terlarang. Yang dimaksud di film ini adalah masa lalunya sang tokoh utama, yang dimana masa lalu tokoh utama ini ternyata tergambar di situ oleh bocah tadi yang menghantui dia. Yang dimana ternyata selama ini plot twist yang terjadi di sini adalah si Gambir itu adalah anak yang disiksa oleh orang tuanya yang ada di video di dalam Herosase tadi. Dan Gambir ternyata selama ini ada di rumah sakit jiwa, dan semua plot cerita yang kita tonton di awal tadi adalah hanya ada di dalam bayang-bayang otaknya si Gambir aja. Jadi ini adalah film yang memang memiliki dua layer cerita, dua layer plot, yang dimana plot pertama adalah sudut pandang film dari perspektifnya Gambir, dan plot selanjutnya adalah base reality yang ada, dimana base reality yang ada adalah si Gambir sakit jiwa karena memang dulu semasa kecilnya disiksa oleh orang tuanya, sampai pada akhirnya si Gambir kecil ini juga membunuh kedua orang tuanya dan berakhir
gila dan masuk ke rumah sakit jiwa. Dan di dalam rumah sakit jiwa ini dia berimajinasi dari orang-orang terdekat dia di dalam penjara itu. Dan semua tokoh-tokoh yang ada di dalam imajinasi dia itu adalah orang-orang yang memang ada di lingkungan dia. Itu salah satunya ada Dandung. Dandung tuh sebagai temannya dia di imajinasinya yang diperankan oleh Aryo Bayu. Ada Rio juga yang diperankan oleh Otto Jauhari sebagai cleaning service di situ, sama hal dengan Dandung. Sang ibu juga di sini bisa digambarkan sebagai ibu aslinya dia sewaktu dia muda. Dan untuk istrinya Marsha Timothy yang memerankan Talida ini ternyata adalah seorang wartawan yang memang sedang meneliti apa yang terjadi dengan tokoh utama yaitu Fachri Albar ini, si Gambir. Dan film selesai dan berakhir Gambir yang memang sedang berada di rumah sakit jiwa. Cukup plot twist yang luar biasa. Ini film yang memang gue nggak habis pikir ternyata Indonesia bisa juga ya bikin film kayak gini. Film yang memang gue tangkap awalnya mirip-mirip Shutter Island ya ini film ya. Tapi ternyata Shutter Island itu dibuat setelah film ini. Jadi ini tentunya otentik sekali ya film ini ya, tanpa ada runutan film sebelumnya. Jadi gue cukup mengacungi jempol untuk jalan cerita film ini dan cukup cerdas ya untuk pembuatan skrip film ini. Dan penjelasan ending yang bisa gue sampaikan selanjutnya, di credit scene bisa dikasih lihat di situ ada Hero Sase dalam sudut pandang base reality. Artinya Hero Sase ini bukan hanya dalam bayang-bayangnya si Gambir aja, tapi juga ada di dalam kisah nyatanya gitu. Karena di situ bisa kita lihat Marsha Timothy sedang berdiri di depan kantor Hero Sase tadi, yang dimana artinya Hero Sase itu asli ada di base reality-nya. Jadi tentunya ini sambung ya dengan film-film Joko Anwar tentunya, yang dimana teori yang ada bahwa Hero Sase ini memang tempat kerjanya pemeran bapak ya di film Pengabdi Setan. Ini dimana kan sering banget ya si bapak pergi tanpa jelas gitu kemana, bawa koper di situ, tapi nggak pernah tahu kalau ditanya lagi kemana. Dan dugaannya, teorinya bahwa si bapak yang ada di Pengabdi Setan 2 itu bekerja di Hero Sase. Dan juga pengembangan cerita Hero Sase ini masih penuh misteri yang tentunya kita harap bisa segera ter-reveal sedikit demi sedikit di film-film Joko Anwar selanjutnya ya, dimana memang kabarnya juga ada film selanjutnya ya, Pengabdi Setan 3, dengan tweetnya Joko Anwar yang dia kasih hint di situ PS.20. Artinya Pengabdi Setan, O-nya ini kita nggak tahu origin kah, Pengabdi Setan origin bisa jadi juga. Jadi di situ kita harap terkuak jelas ya arti dari Hero Sase ini, atau nggak seenggaknya mulai dijelaskan lebih lanjut ya tentang Hero Sase ini. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan ending yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman mungkin yang punya informasi lain, yang punya pendapat lain, yang punya insight lain tentang Hero Sase ini, bisa banget tuh feel free tulis di kolom komentar di bawah. Gue juga cukup menantikan ya untuk insight-insight dari teman-teman semua yang kadang-kadang cukup mengagetkan gue juga. Ternyata memang sehebat itu gitu dari teori-teori yang ada. Dan untuk plus minus film ini, plusnya ya gue suka banget film ini memang membutuhkan perhatian yang lebih dalam ya tentang jalannya alur cerita, dimana film ini cukup kompleks dari segi alur cerita, dan kita memang ini dibawa seperti halnya kita nonton film-filmnya Steven Spielberg di situ. Dan juga film ini memiliki dua cerita, dimana cerita pertama itu adalah realitinya, sudut pandangnya tokoh utama, dan cerita selanjutnya ada di base reality yang ada, dan dimana di cerita di tokoh utama ini pun juga digambarkan dengan alur yang alur maju mundur gitu. Dan ini benar-benar emang cukup kompleks dan kita dibawa cukup mikir untuk film ini gitu. Dan adanya video ini memang untuk ditunjukkan sebagai penjelasan ending gitu untuk film Pintu Terlarang ini. Dan juga plus-plus yang lain tentunya gore-nya dapet, dan ya setupnya ini luar biasa, dimana gue bisa lihat di sini digambarkan kota Jakarta mungkin tahun 60-an ya, di situ bisa gue lihat. Jadi ya cukup menarik, dan juga ditambah pemilihan diksi kata-katanya cukup baku dan cukup terjaga juga oke di sini. Dan juga pengkarakteran juga luar biasa di sini, dimana tokoh utama yaitu Marsha Timothy dan juga ada Fachri Albar berhasil gitu membuat kita relate dengan kehidupan dia sebagai sepasang suami istri, dan juga ditambah lagi dengan teman-temannya yang memang cukup relate juga sebagai anak nongkrong yang ada di situ gitu. Dan untuk minusnya mungkin yang bisa gue tangkap di sini ada beberapa scene yang cukup patah gitu, dimana mungkin bisa jadi kena sensor. Gue nggak tahu apakah di Netflix kena sensor, karena gue bisa lihat beberapa scene yang cukup patah gitu dan nggak smooth. Jadi ya itu mungkin jadi minus buat gue, yang mungkin masih ada jawabannya ya kalau emang ternyata ada yang full no sensor gitu. Jadi ya kayaknya belum ada kekurangan untuk film ini minusnya, dimana so far so good. Dan untuk penilaian dari film ini, yang pertama gue ngasih nilai 7,8 untuk film Pintu Terlarang ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film dan juga penjelasan ending lainnya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.